invest sesuai dengan financial goal kalian. Invest sesuai dengan kepribadian atau cara kalian. Jangan ngikutin orang. Karena percuma kita punya goal, punya mimpi, udah invest, tapi kebiasaan buruk kita enggak kita stop. Aku akan langsung masukin ke dana emergency karena pada saat itu dana emergency adalah prioritas aku. Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Selamat tahun baru. Dan apa kabar kalian semua? Aku harap kabar kita dalam keadaan sehat dan baik selalu. Buat kalian yang mungkin nonton video aku yang ini, video sebelumnya, itu mungkin kalian tahu kalau aku itu habis sakit. Aku dan suami kena COVID setelah kita pindahan dan pindah kantor juga. Jadi benar-benar akhir tahun ini tuh benar super hektik dan sibuk banget. Makanya hari ini baru balik, dan sebenarnya pada saat video ini aku syuting juga itu hari dimana aku harus tes ulang setelah 10 hari dari positif waktu itu. Tapi enough for the chit chat. Jadi hari ini aku mau mulai bahas lagi tentang budgeting, karena biasanya tahun baru resolusi baru kan ya. Jadi hari ini aku akan share ke kalian gimana caranya aku buat financial goal aku di tahun 2002 ini. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang budgeting dan juga tentang gaya hidup minimalis. Dan buat kalian teman-teman online yang setia, thank you banget udah selalu hadir dan nonton video-video aku. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Oke, jadi langkah pertama yang aku lakukan kalau mau membuat financial goal, terutama di awal tahun, itu adalah set a theme, alias buat tema. Tema apa sih yang mau kita capai dari sisi finansial tahun ini? Karena setiap orang itu kan beda ya, goalnya, tujuannya, yang penting untuk setiap orang itu apa, dan setiap rumah tangga dan keluarga itu punya tujuan yang berbeda-beda. Misalnya kalau yang penting untuk kalian itu lunasin hutang, berarti buatlah tema financial goal kalian di tahun ini itu nomor 1 lunasin hutang. Atau mungkin buat kalian yang pengen beli rumah secara cash langsung lunas, yaitu akan jadi tema di tahun ini. Nah misalnya kalau aku jujur aja tema di tahun ini kayaknya mau liburan, alias nabung untuk liburan sih. Entah bisa liburan tahun ini atau tahun depan, tapi seenggaknya aku mau punya duitnya dulu, supaya nanti kalau misalnya udah bisa liburan, kita bisa langsung ciao. Nah jadi itu yang jadi tema aku di tahun ini. Kenapa perlu tema? Karena ini akan berhubungan dengan nanti cara kita mengatur prioritas dari berbagai macam financial goal kita. Nah langkah yang kedua setelah aku mengatur atau memilih tema financial goal aku tahun ini apa? Aku menentukan goal-goal yang achievable. Jadi aku nggak buat goal yang nggak mungkin. Contoh misalnya ya, kalau tema kita adalah beli rumah secara cash. Nah itu kita refleksikan lagi dulu ke budgeting kita, realistis atau enggak, bisa atau enggak dalam tahun ini itu kita mengumpulkan uang supaya bisa beli rumah cash. Cara kita tahu realistis apa enggak dari mana? Ya dari tutup budget tahunan. Makanya mungkin kalau kalian belum nonton, kalian bisa cek video aku yang ini, akan aku taruh di sini pokoknya. Nah itu adalah video aku tutup budget tahunan. Jadi dengan tutup budget itu, aku tahu aku itu bisa nabung seberapa banyak. Jadi aku tuh nggak buat goal yang aku nggak bisa capai. Kita jadinya nggak semangat dan merasa bahwa kita nggak bisa nabung. Padahal sebenarnya bukan kita nggak bisa nabung, tapi kita bikin goal yang nggak realistis. Akhirnya ya kita nggak bisa mencapai goal tersebut. Makanya pentingnya di sini adalah jangan cuma sekadar bikin goal, apalagi bikin goal ngikutin orang lain tanpa ngelihat keadaan budgeting kita. Jadi harus bikin goal-goal yang realistis. Nah langkah yang ketiga dalam membuat financial goal aku setelah aku buat tema, terus habis itu aku tentuin goal-goal yang realistis apa, selanjutnya adalah buat visi dan misi. Jadi sebenarnya ini gabungan antara langkah pertama dan kedua. Jadi kalau misalnya kalian ada di kantor atau ingat di kampus, di sekolah, pasti kalian ada dong visi dan misi. Nah ini juga sama. Jadi berarti tema yang tadi kita buat itu adalah visi kita, gambaran besar apa yang mau kita capai tahun ini. Nah misinya itu adalah goal-goal tadi, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan supaya bisa mencapai visi tersebut. Jadi yang penting di sini itu nanti adalah mengatur prioritas. Mungkin kalau kalian udah nonton video aku dari lama, kalian tahu bahwa aku itu orang yang punya beberapa goal. Jadi aku bukan cuma modelnya satu goal doang, enggak. Nah dari beberapa goal itu aku belajar untuk menentukan prioritas. Itu alasan kenapa aku bisa mengumpulkan dana
dana emergency aku dalam waktu 9 bulan. Itu ada di video tutup budget akhir tahun aku juga, jadi kalau kalian belum cek, nonton video itu setelah nonton video ini. Jadi itu karena aku punya prioritas, akhirnya aku tahu bahwa kalau misalnya aku punya uang lebih, aku punya budget yang lebih, aku punya income tambahan, ya aku akan langsung masukin ke dana emergency, karena pada saat itu dana emergency adalah prioritas aku. Klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalain tombol notifikasinya supaya gak ketinggalan kalau aku upload video yang baru. Nah, langkah yang keempat, ini salah satu tips pribadi yang menurut aku sangat membantu, yaitu adalah make it visual. Tapi sebenarnya ini balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Ini membantu untuk aku karena aku orangnya visual, aku itu suka melihat progresnya. Jadi saat aku bisa lihat tabungan aku bertambah, saat aku bisa lihat financial goal aku satu persatu mulai tercapai, itu rasa semangatku tuh lebih besar gitu loh. Makanya aku pakai saving tracker. Jadi gunanya saving tracker ini adalah untuk melihat bahwa even uang yang aku tabung itu cuma 100.000 per bulan atau 50.000 per bulan, itu nambah. Karena kadang kalau aku nih sebagai orang yang visual itu nabung cuma 50.000, 100.000, di otakku tuh merasa bahwa cuman segitu doang, sedangkan goal aku 10 juta, kapan mau tercapai? Pokoknya hitung-hitungan di otakku gitu loh, yang akhirnya bikin aku ngerasa udahlah susah, ini gak bakal tercapai. Jadi netting duluan. Nah, padahal kalau kita pakai saving tracker, kita bisa lihat bahwa ternyata 100.000 yang kita tambahin setiap bulan itu berpengaruh untuk saving goal kita. Oh iya, selain itu saving trackernya jangan disimpan. Saving trackernya itu harus ditaruh di tempat yang terlihat. Kalau kayak aku ada kayak vision board, dan aku taruh di vision board itu supaya terlihat. Atau misalnya taruh di wallpaper handphone, taruh ditempel di dinding, di meja belajar, meja kerja, jadi wallpaper laptop. Intinya adalah saat kita beraktivitas, kita bisa lihat itu, supaya kalau misalnya kita lagi merasa unmotivated, kita lagi merasa gak punya duit, atau kayak udah males nabung, kita lihat goal kita lagi, itu kita bisa timbul semangat lagi. Nah, langkah selanjutnya yang kelima dalam aku membuat financial goal aku itu adalah grow your money, alias duit itu jangan disimpan yang supaya dia tidak bertumbuh. Apa sih maksudnya kayak duit itu harus diduitin gitu ya. Duit itu harus bisa diberanakin. Kayaknya zaman dulu banget deh yang kita nabung gitu ya di celengan, yang duitnya tuh diem-diem doang. Itu sih zaman oma-opa kita gak sih? Kayaknya kalau zaman sekarang duit itu bisa beranak juga. Jadi caranya apa? Harus diinvest. Nah, yang aku mau kasih tahu ke kalian ini adalah invest sesuai dengan financial goal kalian. Invest sesuai dengan kepribadian atau cara kalian. Jangan ngikutin orang, makanya kalian harus banyak belajar atau cari tahu tentang jenis-jenis investasi. Nah, yang aku mau kasih tahu ke kalian hari ini itu adalah investasi yang aku udah pakai 2 tahun lebih, yaitu adalah Bibit. Bibit ini adalah aplikasi yang aku pakai sejak pertama kali aku belajar investasi. Kenapa? Karena Bibit ini cocok banget untuk kalian para investor pemula yang baru mau belajar investasi, apalagi buat kalian-kalian yang konservatif alias gak terlalu berani gitu loh, kayak aku. Jadi banyak banget alasan yang bisa aku kasih ke kalian kenapa aku saranin supaya kalian kalau misalnya baru mau investasi coba pakai aplikasi Bibit. Pertama adalah aplikasinya itu gampang dipakai, gampang banget. Aku itu bukan anak ekonomi, gak sekolah finansial, gak pernah ikut seminar khusus juga, tapi aku bisa pakai aplikasi Bibit untuk belajar investasi. Terus juga kalau buat kita nih yang baru mau investasi, aku yakin kita pasti gak berani untuk naruh duit banyak-banyak, karena kita kan baru mau coba. Di Bibit kalian bisa mulai investasi dengan 100.000 doang. Yang penting itu adalah mulai dulu. Itu sih hashtagnya adalah mulai dulu. Terus juga di aplikasi Bibit ini ada yang namanya Robo Advisor, alias robot yang membantu kalian menentukan investasi apa yang cocok untuk kalian. Jadi pada saat kalian daftar, nanti kalian itu akan ditanya beberapa jenis pertanyaan yang akan menentukan kalian itu termasuk investor yang konservatif, moderate, atau yang agresif alias yang berani gitu ya, berani menerima resiko. Jadi gunanya si Robo Advisor ini, dia akan menentukan saham-saham mana yang kira-kira cocok sama hasil pertanyaan-pertanyaan tadi. Terus ini juga penting untuk kita kira generasi milenial yang suka banyak alasan. Di Bibit ada namanya itu nabung rutin. Jadi dengan nabung rutin ini kalian itu bisa link bank kalian ke Bibit, terus nanti setiap bulannya itu investasi kalian jadi otomatis. Jadi ini tuh cocok banget nih ya buat kita yang kayak sering ngomong, aduh lupa ya
uangnya udah kepake, aduh aku mesti bayar ini bayar itu. Akhirnya nggak pernah jadi nabung atau belajar investasi. Nah, dengan nabung rutin ini, alasan-alasan itu udah nggak diterima lagi karena kalian udah otomatis investasi setiap bulan. Karena ini yang penting ya, orang tuh kadang suka mikir gini kali ya, invest itu sekali kita taruh duit terus udah didiemin sampai beranak sendiri. Nggak salah juga, tapi menurut aku kurang tepat. Beda sama kalau misalnya arti investasi menurut aku yang beneran gitu ya. Kalau menurut aku yang baik dan benar itu adalah nabung rutin. Jadi investasi itu bukan sekali kita naruh duit, tapi rutin setiap bulan kita itu naruh duit di investasi kita itu. Terus fitur selanjutnya juga yang termasuk baru nih dari Bibit ada namanya nabung bareng, dimana kita itu bisa nabung bareng orang lain dalam satu portfolio untuk mencapai financial goal kita bersama. Jadi misalnya nih kalian mau jalan-jalan sama sahabat kalian, bisa duitnya daripada nabung di rekening bank biasa yang akhirnya tiap bulan termakan biaya admin, bisa kalian sama-sama naruh duit kalian itu di nabung bareng di Bibit ini. Nah, ini alasan terakhir tapi yang sangat penting menurut aku dalam dunia perinvestasian, apalagi sekarang ya, investasi itu lagi booming banget, tapi banyak orang yang nggak ngerti, yaitu adalah hati-hati kalau misalnya kalian mau investasi, jangan sembarangan investasi karena banyak namanya investasi bodong, udah tahu kan? Nah, itu adalah investasi yang nggak ada yang ngawasin, sedangkan kalau aplikasi Bibit ini dia itu sudah berlisensi OJK, jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kayak tiba-tiba nanti duit kalian dibawa kabur, atau kalau misalnya Bibit ini tutup duit kalian gimana. Nggak perlu bingung, nggak perlu takut karena semuanya sudah diatur dan diawasi oleh OJK, jadi ini aman banget. Jadi intinya adalah sekarang udah nggak zaman nabung itu cuman di rekening biasa doang. Aku selalu bilang ini, kayaknya sekarang itu duit udah bisa beranak sendiri dengan cara investasi. Jadi kita harus belajar investasi mana yang cocok sama kita. Jadi kalau kalian mau coba aplikasi Bibit ini, kalian bisa langsung download aja, tersedia untuk iOS dan juga Android. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, next yang keenam, langkah-langkah yang aku lakukan dalam mencapai financial goal itu adalah stop bad money habits, alias kebiasaan buruk kita dalam menggunakan uang. Karena percuma kita punya goal, punya mimpi, udah invest, tapi kebiasaan buruk kita enggak kita stop. Misalnya apa sih? Contoh aku ya, jadi aku tuh sering banget jajan. Nah, aku yakin banyak juga dari teman-teman yang punya masalah yang sama, karena aku sering nemuin di komen, aduh kak, aku nggak bisa nahan diri kalau misalnya ada abang bakso lewat gitu ya. Aku juga masalahnya itu di jajan. Nah, aku belajar untuk menstop, karena kalau misalnya diikutin terus keinginannya, apa ya, gak masuk akal sih menurut aku. Kayak kita punya goal tapi kita gak mau berkorban, harus ada yang dikorbankan. Ya udah, caranya gimana? Aku sih nggak langsung kayak oke tiba-tiba nggak boleh jajan, nggak, karena aku tahu aku orangnya nggak sekeras itu dan bisa-bisa aku malah stres. Jadi biasanya yang aku lakukan itu adalah dengan challenge. Jadi mungkin kalau misalnya kalian nonton video aku tentang beberapa saving challenge, kalian bisa klik linknya, nanti akan aku taruh juga di sini. Salah satunya itu adalah no jajan weekdays atau no jajan weekend. Jadi misalnya aku nggak boleh jajan saat hari kerja, tapi di weekend aku boleh jajan, atau dibalik, weekendnya kita nggak jajan tapi weekdaysnya kita jajan. Intinya jangan ngikutin keinginan kita terus, itu aja sih intinya. Terus langkah selanjutnya adalah get organized with your money, yaitu adalah dengan budgeting. Jadi menurut aku langkah untuk mencapai financial goal kita itu adalah dengan kita tahu keadaan budget kita, ya kan? Tadi di awal aku udah bilang. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu duit kita itu pergi kemana. Buat teman-teman yang belum budget, sekarang pikirnya gini aja, kalau kita nggak nyatet atau kita nggak track duit kita pergi kemana, kita tahu nggak uang kita itu buat apa. Biasanya kita cuma mikir di akhir bulan, Aduh, duit gua kemana ya? Aduh, kok belum akhir bulan duit gua udah habis lagi sih, kemana ya? itu karena kita nggak punya track atau catatan kemana uang kita pergi. Jadi dengan pencatatan pengeluaran atau expense tracker, itu langkah supaya kita tahu kemana duit kita jalannya, kemana kita buang duit kita paling banyak. Selanjutnya setelah kita tahu kemana uang kita pergi, budgeting itu adalah langkah untuk mengarahkan kemana uang kita mau pergi. Nah, ini adalah tips yang terakhir, mungkin kedengarannya klise atau kayak apaan sih, tapi ini buat aku penting dan kayak bener berguna sih untuk aku, yaitu adalah don't stop and keep going. Karena kebanyakan dari kita, aku lah ya, nggak usah kita deh, aku selalu gagal budgeting, nggak pernah bisa mencapai financial goal tertentu, itu karena aku stop. Karena saat aku gagal, saat aku
merasa cuman tabungan aku cuma 100.000 per bulan, aku nggak bisa nabung nih bulan ini karena ada pengeluaran ini nih, aku lupa budgeting lagi, aduh aku lupa nyatet lagi. Itu aku stop. Saat aku lupa, saat aku gagal, aku stop. Yang bikin aku bisa mencapai financial goal aku itu karena aku nggak stop. Walaupun aku gagal, walaupun aku lupa, walaupun ending balance-nya pada saat tutup budget nggak sama, nggak masalah, aku tetap lanjutin aja. Aku ulang lagi bulan depan, cari kesalahan aku di mana. Mungkin kalau aku sering lupa, ya aku catatnya di handphone. Atau kalau ending balance-nya nggak sama, aku coba supaya lebih teliti di budgeting selanjutnya. Intinya, aku tetap lakuin dan gak berhenti, dan itu yang bikin aku bisa konsisten budgeting sampai sekarang dan bisa mencapai financial goal aku. Karena jujur ya, aku pun baru pertama kali loh mencapai financial goal aku, yaitu si dana emergency. Sebelum-sebelumnya aku itu gak pernah bisa mencapai financial goal aku. Makanya aku tuh selalu bilang sama kalian, kita tuh sama-sama belajar. Aku tuh cuma ceritain ke kalian pengalaman yang aku punya gitu loh, dan tips-tips apa yang aku lakuin sampai akhirnya aku bisa budgetingnya tuh berubah dan mencapai financial goal aku. Jadi semoga tips-tips aku ini bisa membantu kalian juga. Dan semuanya ini bukan tips yang hitam dan putih yang pasti, enggak. Semuanya harus balik lagi ke gaya hidup kita masing-masing juga. Jadi segitu aja tips-tips aku hari ini, langkah-langkah yang aku lakukan untuk membuat financial goal aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Stay safe semuanya.